keluhan yang dirasakan tidak nyaman di pundak itu ternyata justru ya kuncinya terletak pada leher. Jadi kalau kita sedang baca handphone ya, posisi tegak gini. Ini aslinya leher kita ini harus menahan beban sekitar 5 kiloan loh. Halo sahabat Premier, kembali lagi di podcast Premier dan senang sekali rasanya hari ini saya bisa menemani Anda semua. Saya Nareswari Lila dan tidak hanya saya saja di sini, tapi tentu saja saya sudah ditemani oleh Dr. Dwi. Halo dokter, apa kabar? Halo Nares, sehat. Jadi memang Sobat Premier, Dr. Dwi ini adalah spesialis bedah syaraf, Interventional Pain and Spine Neurosurgery, begitu ya dok? Betul, ya? Nares. Nah kita sebelum ngobrol-ngobrol lagi, kita pemanasan dulu kayaknya dok, biar semangat ya. Boleh kepala dulu dok, kepala, pundak, pegel lagi. Gimana tuh dok? Karena kayaknya kalau misalnya kita lihat sekarang di sosial media, kalau kita ngomongin, oh kalau pegel-pegel tuh biasanya udah tua-tua gitu. Tapi sekarang udah mulai bergeser loh sama anak-anak muda, Gen Z yang harusnya usia produktif, tapi udah mulai sering pegel. Sebenarnya itu alasannya kenapa sih dok? Ya, ini menarik saya kira ya. Kelihatannya sederhana ya, tapi ternyata akhir-akhir ini kita sering menemukan kasus seperti itu, bukan hanya pada usia yang relatif lanjut, bahkan yang masih muda, ya belia sekalipun bisa mengalami hal itu. Ya, jadi kalau yang dirasakan tidak nyaman pundak, memang tidak selalu penyebabnya dari pundak ya Nares ya. Ya. Walaupun dari pundak sendiri itu banyak otot ya yang juga bisa berkontribusi terhadap keluhan-keluhan ketidaknyamanan pada pundak. Tapi saya ingin menekankan pada kesempatan kali ini penyebab yang mungkin perlu menjadi perhatian kita semua ya, bahwa keluhan yang dirasakan tidak nyaman di pundak itu ternyata justru ya kuncinya terletak pada leher. Oh. Ya, pada leher ya. Nah, sekarang ini mulai banyak diperhatikan di dunia kesehatan tentang lifestyle yang bagus ya, karena ternyata salah satunya ya, contoh penggunaan gadget yang kurang bijak, maka akan terjadi apa yang disebut dengan cervical text syndrome. Cervical gadget syndrome, ya, cervical text disease. Ya, jadi keluhan-keluhan yang terjadi akibat orang ini overuse menggunakan gadgetnya. Ini langsung ketampolnya banyak banget nih ya. Banyak semua, kita kemana-mana selalu melihat orang sedang pegang handphonenya, dan hampir semua ya mereka melakukan dengan posisi yang sebenarnya itu memberikan beban yang lebih pada lehernya. Oh gitu dok. Nah padahal tulang leher itu ya seperti ini kita lihat ya, tulang leher ada 7 ruas. Nah ini ada struktur yang sangat penting yang dilindungi oleh tulang leher kita, yaitu sumsum tulang belakang atau saraf medula spinalis ya. Ini yang warnanya kuning ini. Ya. Ini perlu perlindungan, perlu stabilitas di sana, kemudian juga perlu kondisi yang cukup lapang ya, sehingga tidak ada jepitan pada akar-akar sarafnya ini. Karena kalau ada terjepit ya maka yang dirasakan bukan hanya leher, tapi yang sedang kita bahas sekarang ini, bahu yang dirasakan justru nggak nyaman. Iya benar. Padahal problemnya di sini, ya seperti itu. Nah jadi penggunaan yang kurang bijak dari keseharian kita, ya, utamanya yang gadget sekarang ini terjadi degeneratif yang lebih awal, lebih dini. Harusnya degeneratif terjadi usia-usia 50 dan seterusnya begitu ya. Tapi ini sekarang kita bisa temukan di usia 20, 30. Karena tadi ada kegiatan keseharian yang itu kurang fisiologis ya, kurang bijak. Jadi kalau kita sedang baca handphone ya, posisi tegak gini. Ini aslinya leher kita ini harus menahan beban sekitar 5 kiloan loh. Oh wow. Ya, jadi dari tulang, otak, macam-macam struktur kita posisi begini, tulang leher kita ini harus kuat menahan beban kira-kira sekitar 5 kiloan. Makanya sekarang tuh banyak yang akhirnya lehernya agak cenderung maju juga. Betul. Ya dok ya? Dan ketika kita bacanya ini 5 derajat sini, semakin meningkat bebannya, bukannya 5 kilo, bisa sampai mendekati 10 kilo dengan kita menunduk sedikit. Dan apalagi kalau sampai 60 derajat begini, ini ya,
Ini tambahannya bisa sampai sekitar 24 kilo loh. My God. Dan itu belum diperparah dengan posisi tidur atau penggunaan bantal. Ya, jadi bisa dibayangkan betapa luar biasanya sebenarnya struktur tulang leher dan otot-otot yang ada di sana. Kerjanya sangat-sangat berat. Gitu. Makanya kalau kita menggunakannya tidak bijak, akan terjadi tadi proses degeneratif. Harusnya tulang leher ini kalau dilihat dari depan, ya, maka ada lengkungan ya ke depan sana begitu, melengkung ke depan. Tapi begitu kita tadi overuse, sering lihat begini ya, ya itu. Nah akhirnya apa? Ini bukan lagi melengkung ke depan, tapi lurus kayak begini, bahkan ada yang melengkungnya ke depan. Ya. Nah ini sehingga ruangan di sini menjadi sempit. Nah, ketika sempit itu, maka gejala yang paling ringan adalah problem sensorik dari saraf itu. Tidak nyaman, pegel, sakit, keringkingan. Bahkan kalau dia mengenai pada ya segmen bawah tulang leher sini, maka yang dirasakan menjalar ke bahu, ke lengan, tangan. Wah itu saya banget dok sebelah sini. Ternyata memang karena itu ya. Ya. Nah biasanya kalau... Tapi dirimu kan main tenis ya, itu juga harus diperhatikan. Ya. Bisa juga harus dicari penyebabnya. Mungkin kayaknya handphone deh dok. Ya, memang itu sekarang jadi apa? Mendunia, cervical digit syndrome. Oke. Ya. Ini jadi beban dari tulang leher kita ini sangat-sangat berat ketika kita melakukan tidak proper. Itu. Nah, apa yang tidak proper banyak bukan hanya handphone. Ketika seseorang tidur misalnya ya, tidur yang baik itu posisi lehernya ini harusnya netral gitu, Nares. Supaya netral gimana? Maka bantal kita ini harus sampai bahu ini. Ya, sampai bahu. Jangan hanya kepalanya saja yang dibantalin, kasih bantal. Sehingga nekuk gini kan? Nekuk gini. Nah, ini tidak fisiologis. Yang bagus pada saat tidur itu posisi kita netral. Jadi lurus dari samping ini kita lihat lurus ini. Itu artinya yang ditopang bukan hanya kepala tapi juga sampai bahu. Sehingga benar-benar posisinya netral. Ya. Nah, kalau kita tidur miring bagaimana? Nah, nggak apa-apa. Jadi kalau tidur miring supaya posisi leher kita ini lurus, maka tebal bantal itu setebal bahu kita. Oke. Sehingga waktu kita tidur miring itu tidak begini dan juga tidak begini, tapi benar-benar lurus ini. Nah, ini berarti pemilihan bantalnya juga harus yang oke kan, ya dok ya? Ya, custom. Jadi setiap orang berbeda ya yang dia merasa nyaman. Tapi intinya bagaimana bisa menjaga alignment seperti itu. Kalau saya pribadi itu enak itu 2 bantal memang, 2 bantal tipis ya. Kalau waktu terlentang pakai 1 bantal ini, nah waktu miring baru 2 bantal. Oke. Nah termasuk yang suka nyetir Nares, ini juga harus perhatikan ini headrest jok mobil itu jaraknya harus tepat. Ya. Dulu mobil yang lama-lama dulu nggak pakai headrest bahkan. Nah itu sangat berbahaya itu. Jadi sering kita dapat kasus itu cedera ya. Padahal tidak ada benturan, tapi karena goncangan gitu. Mobil ditabrak dari belakang atau mendadak banter. Nah, itu terjadi fleksi ekstensi yang cukup ekstrim. Dan itu menyebabkan cedera pada saraf leher. Bisa berakibat fatal, karena kalau di situ terganggu, bisa kelumpuhan ya di tubuh. Ya, mulai tangan sampai kaki bisa seperti itu. Nah, sekarang mobil sekarang semua pakai headrest, memang sudah bagus. Ya, cuman tadi jarak antara headrest dengan kepala ini perlu diperhatikan. Jangan terlalu longgar, pun jangan terlalu mepet. Ya, karena kalau terlalu longgar nanti masih ada gerakan yang ya ekstrim begitu. Kalau terlalu mepet itu juga begitu. Ya, ini perlu juga agak sedikit fleksi ekstensi gitu. Jadi kira-kira 3 cm lah. Ya. Berarti apakah bantal untuk yang di mobil itu juga oke juga nggak sih dok sebenarnya? Asal tadi kira-kira tidak terlalu jaraknya tepat begitu dengan posisi tegak kita itu. Ya. Nah ini memang cukup menjadi isu yang sering menjadi keluhan pasien bahkan ya. Ketika mobilnya tidak sesuai ya, dia sudah mulai degeneratif di leher. Ya, jadi kalau dia mau masuk itu mesti harus nunduk gini di. Nah ini stres juga pada leher. Mau keluar juga begitu. Jadi yang bagus memang untuk kesehatan tulang belakang, mobil itu joknya yang isometrik. Artinya apa? Kalau kita dari luar masuk ke dalam itu tidak perlu naik, tidak perlu turun gitu. Memang isometrik langsung datang langsung duduk. Nah itu yang bagus. Harganya juga bagus sih dok kalau itu. Ah mungkin ya. Enggak. Saya punya pasien itu, waduh mobilnya, wah. Tapi nggak cocok buat dia. Oh. Iya.
Mobil Memang yang tricky ya berarti ya? sangat. Karena dia hobinya oke, sekarang ganti. Bahkan ternyata yang lebih sederhana yang dia lebih cocok. Lebih cocok karena sesuai dengan tinggi badan dia. Iya. Nah, tapi biasanya kalau orang Indonesia ya dok ya, udah leher, punggung, kaku, oh ngerasa gerenjel-gerenjel, panggil tukang pijat gitu. Atau dikerok nih, gitu. Atau di kop nih, gitu. Nah sebenarnya itu adalah memang salah satu cara untuk meringankan rasa kaku, rasa tidak nyaman, atau justru ada side effect-nya juga? Jadi kita harus hati-hati memang dalam memanipulasi tulang leher. Karena apa? Ini strukturnya sangat halus dan sangat penting, vital banget ya. Kalau kita membuat manipulasi gerakan yang berlebih, misalnya pijat yang sampai menekan di sini, kejadian itu, ya, atau maaf nih di barbershop ya, ada pijit yang agak ekstrim situ, terus sampai di krek gitu. Saya punya kawan ya, itu sampai setelah dari itu ininya berkurang kekuatannya karena cedera pada ini. Aduh. Jadi gerakan-gerakan ini itu tidak baik ya, karena dia bisa merobek ligamen di sini, ya, mengganggu stabilitas. Ya, awalnya enak ya, lega gitu. Tapi dalam jangka panjangnya kurang bagus. Jadi gerakan-gerakan di sana ini harus smooth gitu. Apalagi kalau usianya sudah mulai 40, 50, di mana relatif lebih kaku ya, ligamen dan sebagainya. Maka gerakan yang ekstrim mendadak itu dihindari. Ya. Jadi bagaimana kalau kita merasa tidak nyaman pada leher kita? Cari posisi yang nyaman, berbaring, posisi netral. Kalau pas sakitnya agak mengganggu, boleh kompres air dingin ya untuk menghentikan inflamasinya. Tapi kalau untuk sekedar daily activity, kita capek aktivitas, boleh pakai air hangat, kompres di sana ya sehingga sirkulasi darahnya bagus. Olahraga tidak bisa ditawar. Olahraga apa yang cocok untuk leher? Renang terutama yang kepalanya nggak masuk air itu, Nares. Itu kan kita jadinya gini kan. Oke. Sehingga otot di sini ini terlatih benar nih, karena kita fleksif gini. Nah, kalau kita lebih ingin yang menantang, bersepeda. Oh, sepeda itu malah bersepedanya yang road bike, tapi sepeda balap. Kan posisinya gini kan. Nungging banget ya, sampai ke bawah banget ya dok ya? Iya. Sehingga leher kita ini kontraksi di sini. Ototnya jadi terlatih bagus. Jadi kuat ya? Iya. Dan kalau bersepeda bonusnya banyak ya. Kardio dapat. Benar. Lutut juga dapat, terus ya interaksi dengan lingkungan dapat. Tapi kalau memang ada beberapa kayak sobat Premier yang sampai sekarang udah ngerasa, saya udah tahunan juga nih, dipijit kemana-mana, sudah sampai saya fisioterapi, tapi hasilnya masih sering kaku, olahraga juga saya sudah, apa yang harus saya lakukan? Diagnostik. Jadi harus kita pastikan apa problemnya, penyebabnya apa. Karena keluhan di bahu misalnya, itu tidak selalu di bahu. Atau bisa juga pada bahunya sendiri. Nah, jadi diagnostik ini penting. Ya, kalau di sini kita punya alat screening yang sangat baik, ideal, ya, golden standard, kita melakukan magnetic resonance imaging pada leher. Ya, nanti dari sana kita bisa melihat nih struktur anatomi dengan sangat-sangat jelas. Tulangnya kayak apa nih, ya. Kemudian apakah ada jepitan sarafnya, ya, kalaupun jepitan seberapa berat dan sebagainya. Tapi pada umumnya, pada kasus-kasus kronik itu tidak perlu tindakan yang sampai tingkat operasi pada umumnya, ya, kecuali ya kalau kondisinya sampai mengganggu fungsi saraf yang lebih jauh. Fungsi saraf kan ada sensorik dan motorik, ya, otonom, ya. Jadi kalau motoriknya sudah mulai terganggu nih, ya, misalnya kalau makan gitu, sendoknya suka jatuh sendiri. Problemnya di jepitan saraf di leher. Nah, kayak gitu umumnya perlu. Nyerinya sangat hebat. Tapi nanti harus dikonfirmasi dengan hasil MRI. Apakah ada korelasi antara klinis tadi dengan temuan MRI. Tapi dari tadi kan dokter Dwi bilang kalau misalnya memang leher itu bagian paling sensitif ya dok ya. Dan itu bisa berdampak kemana-mana gitu. Nah, tapi kira-kira chance-nya untuk kalau misalnya ada orang ngerasa tulang belakangnya ini juga bermasalah, itu bisa dari lehernya juga atau kayak gimana juga dok? Iya, jadi kalau dari leher ini gejala yang bisa dirasakan tergantung lokasi penyempitannya. Ini ada 3 area nih kita nyebutnya. Ada yang proksimal, kemudian yang di tengah sama yang distal nih. Kalau yang segmen atas ini gangguan yang sering dirasakan itu kepala justru. Orang suka vertigo, kepalanya berat. Itu bukan stres ya dok?
Bisa, banyak penyebab sakit kepala. Oh, saya pikir kalau Sekarang vertigo. tanggal berapa ini? Bisa orang sakit kepala. Banyak Butuh gaji ya, penyebabnya, Dok ya? banyak. Nah, tapi salah satunya adalah cervical headache cervicogenic. Jadi nyeri kepala penyebabnya adalah leher. Nah, itu berarti segmen atas yang kena. Oke. Terus kalau yang segmen tengah ini yang dirasakan ya enggak enak pada leher, terutama kaku, nyeri dan sebagainya. Tapi segmen bawah ini sampai menjalar ke lengan. Nah itu makanya pentingnya diagnostik, di mana problemnya kayak gitu. Ya, sehingga kita tidak over dan under treatment. Tapi sekali lagi manipulasi berlebih di sini sebaiknya dihindari. Oke, kalau memang sudah terjadi sesuatu sama lehernya, berarti yang harus dilakukan adalah pergi ke fisioterapi, begitu? Tidak. Pertama diagnostik, ya. Yang kedua masalahnya apa? Kalau di kami bedah saraf itu nanti ada 3 level penanganan. Ya, yang pertama level pertama konservatif fisioterapi, obat-obatan, ini level pertama. Level ketiga surgery, operasi. Ya, di antaranya ini kita punya modalitas namanya pain intervensi. Itu kita kerjakan semua di Premier ini. Oh. Ya. Jadi kalau yang pain intervensi ini dia tidak operasi, bukan. Tapi targetnya adalah bebas nyeri tanpa operasi, tanpa minum obat. Nah, diapain tuh berarti, Dok? Dilakukan modulasi radiofrekuensi. Kayaknya kita perlu bahas khusus ini. Oke, next time ya, Dok ya. Apa yang harus kita lakukan di situ ya. Karena ini ada populasinya yang kita tidak perlu operasi, ya, tetapi dengan obatan dan fisioterapi tidak membantu. Maka ini pilihannya. Nah, kalau yang indikasi operasi ya memang harus dilakukan dan itu banyak yang kita lakukan pilihan-pilihannya. Misalnya kita melakukan apa yang disebut dengan ACDF, anterior cervical discectomy fusion. Jadi kita dari depan gini membuat sayatan, kemudian bantalan tulang yang menonjol yang menekan saraf ini kita ambil, kita ganti dengan bantalan tulang buatan. Kita lakukan fusi, ya, sehingga tulang ini stabil dan tidak ada penyempitan pada rongga saraf. Oke, nah kapankah Sobat Premier ini memang harus pergi untuk didiagnosa lebih lanjut ke dokter gitu? Apakah memang ketika pertama kali nyeri atau ketika pertama kali pegel atau harus ada jarak beberapa waktu? Pada umumnya setelah dengan minum obat fisioterapi kurang membantu, oke lah. Sebaiknya dilakukan diagnostik sedini mungkin. Sedini mungkin. Tapi kalau udah kasep, Dok? Kalau sudah kasep masalahnya kan kemudian kita perlu tindakan yang mungkin lebih advance, ya. Begitu, termasuk yang operasi itu, ya. Tapi ada indikasi yang harus tepat, jangan sampai over treatment juga. Operasi umumnya diperlukan kalau ada problem instability pada tulangnya, ada canal encroachment yang hebat, terus klinisnya ada gangguan motorik. Nah itu. Tapi ya kalau motoriknya tidak terganggu, hanya nyeri saja, kita cukup yang tadi level 2 itu. Level 2. Pain intervensi. Itu udah oke banget ya, Dok? Oh, sangat membantu. Nah, sangat. Apakah semua itu ketika kita memang sudah bahasa Indonesianya tuh kan ada kecetit ya, Dok ya? Itu apakah memang harus operasi juga langsung? Enggak harus. Ya. Meskipun udah parah banget, kan kadang-kadang ada orang yang kecetitnya tuh ya, Dok ya, sampai kayak nggak bisa noleh banget gitu loh, Dok. Ya, jadi ya penyebab nyeri itu secara anatomi itu ada 2 yang paling sering. Instability, problem tidak stabil. Ini gerakannya ada gerakan yang berlebih, tidak stabil. Fasetnya, sendi-sendinya ini, nah ini bikin nyeri. Terus ada canal encroachment tadi, jepitan itu orang sebutnya. Ya, jadi ruangan di sini sempit, ada bantalan tulang yang nonjol. Canal encroachment itu penyebab yang secara anatomis menyebabkan nyeri, sakit. Nah, tergantung penyebabnya mana. Kalau instability kita stabilitaskan. Kalau canal encroachment kita lebarkan. Ya, seperti itu. Nah, cuman kabar baiknya itu memang saraf di leher ini termasuk saraf yang memiliki kemampuan adaptasi yang sangat-sangat bagus. Jadi walaupun jepitannya hebat, dengan berjalannya waktu itu ada yang banyak ya terus sembuh. Karena sarafnya sudah mulai adaptasi. Walaupun terjepit dia tidak nyeri. Cuman menunggu itu kadang-kadang nggak sabar. Tidak sabar dan sangat mengganggu. Iya, betul. Nah, radiofrekuensi itu salah satu untuk mempercepat adaptasi itu. Ya, jadi didesensitisasi sarafnya, nyerinya hilang, ya, tanpa operasi. Wah, menarik banget ini ya, Dok ya. Iya. Dulu sebelum ada modalitas ini, pilihan kita 2 aja itu. Obat, fisioterapi tidak membaik, operasi. Nah, makanya kadang-kadang orang juga takut, ke dokter, enggak nanti dioperasi gitu ya, Dok ya. Padahal sekarang ini operasi itu sangat-sangat aman sekarang ini, di era yang sekarang ini. Karena kita sudah dibantu dengan perkembangan teknologi, obat, alat. Sangatlah, termasuk tadi
kita operasi bantalan tulang ini ya. Dulu ya saya kalau operasi seperti ini mesti mengambil dari tulangnya sendiri, diambilkan dari pinggul ya. Diambil, dimasukkan sana. Kalau sekarang nggak perlu lagi. Sekarang nggak perlu, ya. Ada banyak, kita tinggal ini berapa lebarnya, ukurannya, ketebalannya, udah tinggal masukkan aja. Di samping cepat juga aman dan hasilnya proper. Oke, jadi memang kalau kita ngobrolin soal keluhan leher, pundak, itu kebanyakan memang dari lifestyle, Dok. Betul. Betul kan? Jadi mungkin ada pesan-pesan juga ke Sobat Premier, kira-kira apa lifestyle yang harus diperbaiki, seperti apa kalau memang sudah terlanjur ada beberapa masalah, monggo silahkan Dokter Dwi. Tidak ada waktu yang terlambat, artinya kita ini kan sekarang di usia yang paling muda yang kita miliki ya, detik ini. Nanti siang usia kita sudah bertambah kan gitu. Jadi sekarang ini adalah usia yang paling muda. Jadi tidak ada kata terlambat. Ayo, kita keseharian kita harus mulai baik. Ya, tidur posisinya yang bagus. Ya, kemudian menggunakan gadget juga yang bijak. Ya, jangan terlalu ke bawah begini. Harus ya, supaya beban di leher ini. Olahraga untuk memperkuat tulang dan otot di leher. Ya. Renang, kalau nggak bisa renang bersepeda yang agak membungkuk, kalau nggak bisa sepeda balap MTB lah, ya mountain terrain bike ini agak membungkuk. Atau saya kalau keluar nggak berani dok, oke di rumah, ya pakai sepeda. Sekarang ada yang sepeda itu membungkuk ini sepeda statis bisa. Betul. Gitu. Kemudian senam untuk menguatkan otot leher. Senamnya bagaimana? Sederhana. Jadi kita tahan, kemudian kita noleh ke kanan, kontraksi ini. Kita tahan di sini, kita noleh ke kiri. Bukan yang di sini. Oke, jadi memang sebenarnya simpel ya dok ya? Iya. Tidur jangan terlalu malam. Bisa nggak ya tidur tidak terlalu malam? Saya bisa sih dok. Karena tubuh kita nih ya ada namanya natural painkiller dan itu akan hadir di tubuh kita kalau tidur kita berkualitas. Jadi jangan lebih dari jam 10 lah kalau bisa. Kalau jam 9 sudah bisa tidur, bagus. Lampu dimatikan. Nah, proses alami pada tubuh kita akan terjadi dengan baik. Dan nggak pakai handphone juga ya dok, mau tidur ya? Iya. Jadi dimatikan lampu gelombang elektromagnetik. Nah, cuma ini hanya gampang diomongin. Nah, dokter itu nggak bisa, handphonenya mati. Nanti di Senin ada konsulan dan sebagainya. Oke, pokoknya untuk Sobat Premier tetap harus dijaga lifestyle-nya, diperkuat juga otot dan juga tulang lehernya ya dok ya. Kalau memang butuh sesuatu langsung ke Dokter Dwi. Iyalah. Premier. Terima kasih banyak Dokter Dwi, terima kasih waktunya. Dan juga pemirsa Sobat Premier, terima kasih banyak waktunya. Jangan lupa komen, subscribe, like, and share juga ketika mungkin teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian juga membutuhkan yang satu ini. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!